Pada suatu sore di bulan Juli 2025, sebuah pesawat tempur Ukraina lepas landas dengan misi yang begitu berani hingga berpotensi mengubah arah konflik. Sasaran yang dituju bukanlah target biasa, dan serangan ini menuntut ketepatan waktu, persenjataan canggih, serta keberanian luar biasa. Dalam waktu kurang dari 30 menit, operasi tersebut menantang salah satu kawasan yang paling dijaga ketat di garis depan, dan keberhasilannya diyakini akan membawa dampak besar yang tidak banyak orang perkirakan. Mari kita bersama Navy Secrets menelusuri peristiwa ini. Pada tanggal 7 Juli 2025, sebuah MiG-29 Ukraina diberi tugas penting yang bisa melumpuhkan jalur logistik Rusia di wilayah selatan. Jet tempur itu dipersenjatai dengan dua bom luncur JDAM, masing-masing seberat lebih dari 450 kg, dengan total muatan lebih dari 900 kg. Ini jelas bukan serangan acak. Targetnya adalah sebuah jembatan lengkung dari beton bertulang yang membentang di atas sungai Krachchau, sebuah infrastruktur yang telah diperkuat Rusia sekitar 3 bulan sebelumnya. Jembatan itu memiliki arti lebih dari sekadar bangunan sipil. Ia merupakan jalur utama yang menghubungkan jaringan pasokan Rusia dengan pasukan di Zaporizhia, Melitopol, dan semenanjung Crimea. Diperkirakan setiap hari ada sekitar 1.200 ton bahan bakar dan perlengkapan militer yang melewati jalur tersebut, menopang kendaraan lapis baja, unit artileri, dan infanteri garis depan. Tanpa koneksi vital ini, unit mekanis Rusia di kawasan itu terpaksa memperlambat operasi atau bahkan berhenti. Kondisi tersebut menjadikan jembatan itu sebagai titik kritis. Bila terputus, maka seluruh rantai pasokan di selatan bisa terganggu. Pimpinan militer Ukraina melihat kesempatan untuk menerapkan strategi yang oleh para ahli disebut sebagai cut and choke strategi, bukan menyerang langsung kekuatan lawan, melainkan memutus aliran yang menopang mereka. Dengan menghancurkan jembatan itu, Ukraina berharap menciptakan efek berantai di seluruh medan, memaksa Rusia mengalihkan pasokan melalui jalur yang lebih panjang, lambat, dan kurang aman. Hal ini tentu akan melemahkan posisi Rusia di daerah penting, membebani sistem logistik mereka, serta mengurangi kemampuan memperkuat pasukan di titik panas lainnya. Pemilihan MiG-29 untuk misi ini dianggap berani sekaligus masuk akal. Meski sudah puluhan tahun beroperasi, jet ini tetap tangguh, lincah, dan mampu membawa senjata presisi modern seperti JDAM-ER. Keputusan itu juga membawa pesan tegas. Ukraina tidak membutuhkan armada jet tempur generasi kelima untuk menciptakan dampak besar. Cukup kombinasi tepat antara waktu, strategi, dan senjata. Namun, risikonya sangat tinggi. Jembatan tersebut berada di salah satu area dengan pertahanan paling kuat di selatan Ukraina, dijaga oleh berlapis-lapis sistem pertahanan udara Rusia, termasuk Tor M2, Pantsir S1, dan Buk M2. Satu kesalahan perhitungan saja dapat berakibat hilangnya pesawat sekaligus kegagalan misi. Oleh karena itu, setiap langkah, mulai dari pemilihan target hingga integrasi persenjataan, harus dilakukan dengan akurasi absolut. Tujuan mereka jelas, menyerang sekali, menghantam tepat sasaran, dan memastikan jembatan tidak dapat diperbaiki kembali. Harga dari kegagalan bukan hanya kehilangan seorang pilot dan sebuah pesawat, melainkan juga hilangnya kesempatan emas untuk mengguncang Rusia di titik paling rapuh, mobilitas, dan kemampuan bertahan. Tetapi, bahkan strategi terbaik sekalipun tidak akan berarti apa-apa jika Ukraina tidak menemukan cara menembus lapisan pertahanan udara yang seolah tak terlihat yang melindungi langit kawasan tersebut. Untuk menjadikan misi ini berhasil, Ukraina membutuhkan lebih dari sekadar seorang pilot terlatih dan bom presisi. Diperlukan adanya celah dalam sistem pertahanan berlapis Rusia. Kesempatan itu datang berkat tim intelijen elektronik yang selama berminggu-minggu mengamati pergerakan sistem rudal Storm 2. Melalui analisis teliti terhadap pola radar, mereka menemukan kelemahan langkah yang sangat berisiko. Setiap kali radar Storm 2 menyesuaikan antenanya untuk kembali mengunci target bergerak, ada jeda sekitar 5 detik sebelum sistem dapat kembali aktif sepenuhnya. Dalam dunia pertempuran modern, 5 detik bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Bagi bom luncur yang melesat dengan kecepatan tinggi, celah waktu itu cukup untuk melewati zona jangkauan radar sebelum bisa dilacak sempurna. Para perencana Ukraina segera memahami nilai temuan ini.
Jika JDAM-ER dijatuhkan tepat pada saat radar sedang dalam siklus penyesuaian, maka bom akan berada pada fase luncur yang sudah terlalu jauh untuk dapat dicegat oleh Torm 2. Penemuan ini bukan kebetulan, itu adalah hasil dari pengintaian terkoordinasi, melibatkan sensor darat, pesawat nirawak, hingga stasiun pengawasan elektronik. Setiap radar memiliki ritme tersendiri, dan tim Ukraina berhasil memetakan pola itu dengan ketepatan detik. Dengan mempelajari pertempuran sebelumnya dan simulasi, mereka tahu kapan antena akan berhenti dan berapa lama. Momen tersebut tidak hanya menentukan kapan bom dilepaskan, tetapi juga bagaimana jalur pendekatan pesawat harus dirancang. Tantangan terbesarnya adalah menyingkronkan tindakan manusia dengan siklus mesin. Pilot MiG-29 harus mendekati posisi buta radar dengan sempurna, lalu mengeksekusi pelepasan senjata tanpa ragu sedikit pun. Keterlambatan sekecil apapun bisa membuat bom masuk ke jangkauan radar pada waktu yang salah, membuka peluang untuk digagalkan. Dalam situasi ini, akurasi berarti mengendalikan kecepatan, ketinggian, serta sudut serangan pesawat agar sesuai dengan titik lemah singkat yang terdeteksi. Semua itu menuntut kepercayaan mutlak pada data intelijen sekaligus kemampuan pilot dalam mengeksekusi misi. Pendekatan ini mengubah operasi dari sekadar serangan langsung menjadi sebuah strategi terukur yang mengeksploitasi kelemahan lawan. Alih-alih mencoba menembus pertahanan secara frontal, Ukraina berusaha mengalahkan sistem tersebut melalui pemahaman mendalam atas pola kerjanya. Itu adalah pengingat bahwa dalam peperangan modern, pengetahuan tentang kebiasaan lawan bisa sekuat senjata tercanggih. Agar peluang ini dimanfaatkan maksimal, langkah berikutnya adalah memastikan senjata benar-benar siap bekerja sempurna di kondisi ekstrim. Setelah rencana matang, tim darat Ukraina fokus pada kesiapan MiG-29 dan persenjataannya agar dapat beroperasi tanpa gangguan. Prosesnya bukan hanya sekadar memasang 2 bom pada jet tempur. Setiap JDAM-ER harus dipasang, diuji, dan diprogram secara teliti agar mampu merespons seketika saat dilepaskan. Para teknisi memulai dengan memasang perangkat sayap luncur, mengunci kokoh bilah lipat berbahan serat karbon. Sayap ini adalah kunci untuk memperluas jangkauan bom hingga 25-30 km, memungkinkan pesawat melancarkan serangan dari luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan jarak pendek Rusia. Tahap berikutnya adalah memuat koordinat target langsung ke dalam komputer pada bom. Hal ini menghilangkan kebutuhan pesawat mengirimkan data target saat penerbangan yang berisiko terdeteksi atau terganggu oleh sistem peperangan elektronik Rusia. Dengan pemrograman yang dilakukan sebelumnya, JDAM-ER mampu menavigasi sendiri melalui kombinasi GPS dan sistem inersia, menjaga margin kesalahan seminimal mungkin, sekitar 0,14 meter. Untuk sebuah serangan ke jembatan, tingkat presisi ini berarti bom harus menghantam tepat di titik paling lemah dari struktur penyangga. Setiap tahap dari proses persiapan dilakukan 2 kali. Seorang anggota kru memverifikasi koordinat, yang lain memeriksa detonator, dan seorang teknisi ketiga menguji sistem pelepasan sayap. Tujuannya jelas, memastikan bahwa saat pilot menekan tombol pelepasan, bom berfungsi sempurna sesuai harapan. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak ada gangguan. Perhatian pada detail ini menjadi krusial, karena tidak akan ada kesempatan kedua. Waktu pelepasan harus selaras dengan jeda sempit pada siklus radar Rusia yang telah ditemukan sebelumnya. Masalah bukan hanya terletak pada senjata itu sendiri. Sistem MiG-29 juga harus disinkronkan dengan bom, menyediakan sudut pelepasan dan kecepatan yang tepat. Para insinyur menjalankan simulasi untuk menghitung ketinggian ideal pesawat, lintasan awal bom, serta waktu yang dibutuhkan sebelum sistem Torm 2 mampu bereaksi. Bahkan penyesuaian kecil, seperti mengubah sudut sayap jet atau mengatur konsumsi bahan bakar, bisa memengaruhi hasil akhir misi. Saat MiG-29 bergulir keluar dari hanggar menuju landasan, setiap baut telah dikencangkan, setiap sirkuit listrik diperiksa, dan semua perhitungan diverifikasi. Pesawat ini bukan sekadar membawa muatan peledak, melainkan mewakili hasil dari hari-hari panjang intelijen, rekayasa presisi, serta koordinasi tim. Ketika senjata siap dan rencana matang, tantangan berikutnya adalah mencapai titik pelepasan tanpa terdeteksi. Membawa MiG-29 ke posisi yang tepat tanpa memicu alarm sistem pertahanan udara Rusia sama pentingnya dengan pelepasan bom itu sendiri. Jalur penerbangan pilot disusun dengan cermat agar tetap berada di luar jangkauan radar hingga detik terakhir.
Misi dimulai dari pangkalan udara Kulbakino. Dari sana, jet tempur naik cukup tinggi untuk melewati kontur medan sekitar, kemudian turun stabil ke ketinggian rendah. Alih-alih terbang, langsung ke target, pilot bergerak 60 km ke barat lalu mengikuti alur berliku sungai Dnipro. Manuver ini membuat MiG-29 lebih sulit terlihat di layar radar darat, menyulitkan operator Rusia untuk melacak. Setelah itu, pesawat memutar ke utara lalu kembali menuju target dari arah barat daya pada jarak sekitar 22 km. Pilihan ini bukan kebetulan. Posisi tersebut menempatkan MiG-29 di luar jangkauan efektif sistem TRM-2 dan Pansir S-1, sekaligus memberi ruang bagi bom JDAM-R untuk meluncur dengan efektif. Pesawat terbang rendah, terkadang hanya beberapa puluh meter di atas air atau pepohonan, menyatu dengan latar alami. Ada keuntungan psikologis dari pendekatan ini. Objek terbang rendah di sepanjang sungai seringkali dikira rudal jelajah yang memiliki prosedur pencegahan berbeda. Jika awak Rusia menilai bahwa itu hanyalah rudal, bukan jet tempur, mereka mungkin akan menunda respons, memberi MiG-29 beberapa detik tambahan yang sangat berharga untuk melepaskan bom. Strategi ini memanfaatkan proses pengambilan keputusan cepat lawan, di mana bahkan sedikit keraguan bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Jarak 22 km dipilih bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kinerja optimal senjata. Pada titik itu, sayap bom JDAM dapat terbuka sepenuhnya dan mencapai keseimbangan terbaik antara daya angkat dan hambatan udara. Para insinyur telah menghitung bahwa melepaskan muatan pada sudut 40 derajat dari titik tertentu akan memungkinkan benda tersebut meluncur dengan energi optimal menuju jembatan, sekaligus menjaga MiG-29 tetap berada di luar jangkauan langsung sistem pertahanan lawan. Setiap manuver seperti perubahan arah, ketinggian, hingga pengaturan kecepatan mesin sudah dilatih berkali-kali dalam simulasi. Hal ini memastikan pilot dapat mengendalikan pesawat hampir secara otomatis, seolah-olah menggunakan ingatan otot. Dengan begitu, kebutuhan untuk terus-menerus menavigasi secara visual berkurang, sehingga fokus penuh bisa diarahkan pada waktu dan posisi yang tepat. Begitu pesawat mencapai titik serang dan target terlihat jelas, pilot harus melaksanakan rencana dengan ketepatan tinggi. Momen-momen terakhir sebelum pelepasan muatan menuntut keberanian, konsentrasi penuh, serta keyakinan total pada prosedur yang sudah disusun. Saat MiG-19 berada di ketinggian sekitar 22 km, pesawat sempat naik hingga 700 meter untuk memberi ruang bagi JDAM agar dapat meluncur tanpa membuat pesawat terlalu lama terekspos. Pada ketinggian ini, target sudah terkunci dalam sistem panduan dan setiap detik sangat berharga. Urutan pelepasan yang telah dilatih berulang kali pun dijalankan. Pilot mengangkat hidung pesawat ke sudut 40 derajat, memastikan lintasan tetap sesuai perhitungan. Pertama, muatan sisi kiri dilepaskan, lalu sisi kanan setengah detik kemudian. Jeda singkat ini memungkinkan masing-masing tetap pada jalur berbeda, mengurangi risiko gangguan di udara, dan meningkatkan kemungkinan keduanya mencapai bagian jembatan yang paling rentan. Segera setelah dilepaskan, sayap serat karbon pada perangkat tersebut terbuka, menangkap aliran udara dan memperpanjang jarak jangkau. Sistem panduan GPS serta navigasi inersia memastikan lintasan tetap stabil, bahkan ketika pesawat bermanuver untuk menghindari potensi ancaman dari darat. Langkah berikutnya yang diambil pilot adalah menurunkan ketinggian dengan cepat, memanfaatkan kontur permukaan bumi untuk memutus kontak radar dan keluar dari zona berbahaya. Semua berlangsung dengan ritme yang cepat sekaligus presisi. Muatan pertama menghantam struktur penopang utama, menembus beton bertulang sebelum meledak di bagian dalam. Beberapa detik kemudian, muatan kedua mengenai sisi seberang yang menanggung tekanan. Kombinasi keduanya memicu keruntuhan struktural yang besar. Bagian tengah, jembatan retak membentuk pola menyerupai huruf V sebelum runtuh ke sungai di bawahnya. Dari jarak cukup jauh, sebuah drone pengintai Ukraina merekam seluruh peristiwa tersebut. Rekaman menunjukkan deretan truk bahan bakar dan kendaraan logistik terhenti di kedua sisi jembatan yang roboh, membuat para pengemudi tidak dapat melintas. Kerusakan ini tidak hanya berarti kerugian fisik. Lebih jauh, hal itu mengirim pesan kuat kepada pihak logistik Rusia bahwa tidak ada jalur yang sepenuhnya aman. Seluruh rangkaian operasi, dari fase pendakian hingga keluar dari lokasi, hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Namun dalam hitungan detik itu, berbulan-bulan persiapan terlaksana dengan sempurna.
Operasi ini berhasil mencapai tujuan taktisnya, sekaligus menunjukkan bagaimana kombinasi antara pesawat lama dengan teknologi modern dapat menghasilkan efektivitas yang luar biasa. Runtuhnya jembatan Sungai Kerachel langsung mengguncang jalur suplai Rusia di selatan. Tanpa jalur tersebut, pengiriman bahan bakar untuk kendaraan tempur BTR-82A maupun unit infanteri garis depan tidak dapat berjalan lancar. Setiap hari, jembatan itu tetap hancur, berarti semakin sedikit kendaraan, truk maupun artileri yang bisa beroperasi di Zaporizhia dan Melitopol. Dalam 48 jam pertama, citra satelit memperlihatkan konvoi kendaraan bergerak sangat lambat di kedua sisi sungai. Truk-truk pengangkut bahan bakar terpaksa berbaris panjang tanpa bisa melintas, sementara pasukan di garis depan menunggu pasokan yang tidak pernah tiba. Memasuki hari ketiga, para komandan Rusia harus mengalihkan jalur logistik mereka melalui rute alternatif yang lebih jauh, kurang aman dan lebih mudah terkena serangan artileri maupun drone dari Ukraina. Perubahan ini memperlambat ritme operasi dan memberi lebih banyak peluang bagi Ukraina untuk menyerang konvoi pasokan sebelum mencapai garis depan. Kondisi tersebut membuat Ukraina cepat memperoleh keuntungan. Brigade Mekanis ke-47 dan ke-65 memanfaatkan celah logistik Rusia untuk meningkatkan serangan mereka dengan menempatkan artileri presisi dan drone guna menekan posisi lawan. Unit-unit lapis baja mengalami keterbatasan pergerakan karena kekurangan bahan bakar, sehingga terpaksa bertahan di posisi statis. Situasi ini memberi peluang bagi Ukraina untuk memusatkan tembakan ke sasaran yang tetap, semakin mengurangi kemampuan lawan dalam bertahan. Tidak adanya jembatan juga mengganggu evakuasi medis serta rotasi pasukan. Biasanya, prajurit yang terluka dapat dipindahkan ke rumah sakit di belakang garis dalam beberapa jam saja. Namun kini, mereka harus menempuh rute yang lebih panjang dan berisiko, sehingga menunda perawatan medis serta menurunkan moral pasukan. Tentara di garis depan mengaku harus menghemat amunisi dan bahan bakar, sementara tim perbaikan kendaraan kekurangan suku cadang untuk mengganti mesin yang rusak. Bagi Ukraina, momen serangan ini semakin memperbesar dampaknya. Dilancarkan tepat ketika Rusia sedang mendorong pasukan ke selatan, operasi tersebut berhasil menghentikan laju dan menciptakan hambatan logistik yang berlangsung lebih dari 10 hari. Analis militer menilai, bahkan gangguan sementara semacam ini dapat menimbulkan efek jangka panjang, karena unit Rusia mungkin memerlukan waktu berminggu-minggu untuk sepenuhnya memulihkan alur pasokannya. Meski operasi ini jelas dianggap sukses, ia juga membuka jalan menuju fase berikutnya dari konflik. Rusia kini harus menentukan apakah akan menempatkan lebih banyak sumber daya untuk melindungi jalur logistik mereka, sebuah langkah yang berisiko melemahkan pertahanan di wilayah lain. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa sistem pertahanan udara Rusia gagal mencegah serangan tersebut? Bagaimana mungkin sepasang bom berpemandu dapat melintas tanpa hambatan dan mengenai target dengan dampak besar? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jaringan pertahanan udara Rusia tidak mampu mencegat bom JDAM-R karena diluncurkan dari jarak di luar jangkauan sebagian besar sistem di kawasan itu. Sistem Storm 2 yang dirancang melindungi unit garis depan hanya memiliki jangkauan efektif 15 km. Bahkan Pansir S-1 biasanya digunakan untuk melindungi infrastruktur penting, hanya dapat mencapai jarak sekitar 20 km. Sementara sistem Buk M2 memang memiliki jangkauan lebih luas, hingga 45 km. Cakupan perlindungannya tidak mencakup jembatan Sungai Kerachel. Bom-bom tersebut dijatuhkan dari jarak sekitar 22 km, berada dalam celah di mana tidak ada sistem pertahanan terdekat yang mampu menjangkau. Masalah lainnya adalah deteksi. JDAM-ER memiliki penampang radar yang sangat kecil, hanya sekitar 0,051 meter persegi. Jauh lebih kecil dari target yang biasanya dilatih untuk dideteksi oleh operator radar. Benda-benda itu terlihat lebih mirip serpihan atau gangguan sinyal di layar radar, bukan ancaman nyata yang mendekat. Ketika operator Rusia menyadari adanya kejanggalan, waktu terbang yang singkat menuju sasaran membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan respons yang efektif. Jalur terbang bom juga menjadi tantangan bagi sistem pertahanan Rusia. Alih-alih melaju lurus seperti amunisi lama yang tidak dipandu, JDAM-ER mampu melakukan lintasan melengkung dengan sudut rendah. Pola penerbangan ini menimbulkan gangguan bagi radar darat, terutama di wilayah dengan kondisi geografis beragam, sehingga membuat penguncian target menjadi jauh lebih sulit. Ketika radar kehilangan kunci, biasanya butuh beberapa detik untuk memulihkannya.
Waktu yang dalam situasi ini sangat berharga. Dalam serangan tersebut, peperangan elektronik bukan faktor utama. Namun, keunggulan JDAM-ER terletak pada sistem navigasi GPS yang akurat, sehingga tidak membutuhkan pembaruan sinyal dari pesawat peluncur. Tanpa adanya gangguan GPS, Rusia tidak dapat menggunakan taktik jamming yang biasa dipakai untuk mengalihkan jalur bom. Satu-satunya opsi yang tersisa adalah mencegatnya secara langsung, tetapi hal itu nyaris mustahil dalam kondisi tertentu. Kombinasi dari jangkauan terbatas, jejak radar yang rendah, serta lintasan yang sulit diprediksi, menciptakan peluang ideal bagi bom tersebut untuk menembus. Bagi Ukraina, memanfaatkan celah ini merupakan sebuah kemenangan taktis, sekaligus bukti bahwa bahkan jaringan pertahanan udara modern yang padat pun tetap memiliki titik lemah. Kesadaran ini juga membuka pintu bagi pesan strategis yang lebih luas, jauh melampaui garis pertempuran. Serangan terhadap jembatan di atas Sungai Kerch bukan hanya sebuah keberhasilan taktis. Ia mengirimkan pesan jelas tentang bagaimana perang modern bisa dibentuk kembali melalui teknologi yang tepat dan waktu yang sesuai. Ukraina menunjukkan bahwa bahkan jet tempur MiG-29 lawas, bila dipadukan dengan senjata presisi berbiaya relatif rendah seperti JDAM-ER, mampu menghasilkan dampak setara dengan sistem yang jauh lebih mahal. Isunya tidak hanya sekadar menghancurkan sebuah infrastruktur. Intinya adalah membuktikan bahwa hasil dengan pengaruh besar tidak selalu membutuhkan pesawat siluman canggih atau rudal bernilai miliaran dolar. Bagi Rusia, hilangnya jembatan itu memang menjadi hambatan logistik. Tetapi kerugian terbesar datang dari efek strategis yang menyebar luas. Serangan tersebut memperlihatkan kelemahan dalam jaringan pertahanan udara mereka, memaksa pihak Rusia meninjau kembali cara distribusi sistem pertahanan yang terbatas. Alih-alih hanya melindungi titik-titik penting, kini mereka harus memperluas perlindungan ke puluhan target lain seperti jembatan, simpul kereta api, dan gudang logistik. Semuanya rentan terhadap serangan serupa dengan bom luncur jarak jauh berisiko rendah. Penyebaran sumber daya ini otomatis mengurangi efektivitas pertahanan di tiap lokasi, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi serangan lanjutan. Di medan pertempuran, strategi memutus jalur suplai menciptakan tekanan langsung terhadap unit garis depan Rusia. Tanpa pasokan stabil, kendaraan lapis baja, artileri, dan infanteri mekanis akan terbatas dalam mobilitas serta daya tembaknya. Gangguan seperti ini memang tidak selalu terlihat melalui perebutan wilayah secara instan, namun dalam hitungan hari dan minggu, kemampuan bertahan tempur akan terkikis. Para perencana militer sejak lama memahami bahwa jalur suplai adalah nadi setiap operasi. Aksi Ukraina menjadi contoh nyata dari pemanfaatan prinsip tersebut. Selain faktor militer, ada juga dampak psikologis. Serangan ini menunjukkan, baik bagi kedua pihak maupun pengamat internasional, bahwa sistem pertahanan Rusia tidak sepenuhnya kebal. Hal ini menandakan bahwa dengan perencanaan yang cermat serta dukungan intelijen yang tepat, Ukraina mampu menantang kendali Rusia atas infrastruktur penting, bahkan di kawasan yang dijaga dengan ketat. Bagi para sekutu yang memberikan bantuan militer, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dukungan mereka bisa berbuah kemenangan yang bernilai strategis. Secara lebih luas, operasi ini mencerminkan tren yang semakin menonjol dalam peperangan modern, di mana amunisi berpemandu presisi dengan biaya relatif rendah digunakan untuk menembus lapisan pertahanan tradisional. Taktik serupa juga pernah terlihat dalam berbagai konflik, mulai dari kawasan Timur Tengah hingga Laut Cina Selatan. Kini, pemanfaatan JDAM-ER oleh Ukraina dapat menjadi contoh nyata yang layak dipelajari dalam doktrin militer masa depan. Menariknya, hanya dalam satu misi yang berlangsung kurang dari setengah jam, Ukraina berhasil membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh kemampuan membaca waktu dan memilih metode serangan yang paling tepat. Dalam kurun 23 menit, serangan dari pesawat MiG-29 Ukraina menunjukkan bahwa ketepatan dan momentum bisa melemahkan kemampuan operasional pihak lawan. Dengan menargetkan jembatan Sungai Kerch, jalur suplai vital Rusia berhasil diputus, mendorong pasukan mereka ke dalam krisis logistik. Misi ini menegaskan bahwa bahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun tetap memiliki celah, dan melalui strategi yang cerdas serta pemanfaatan senjata yang sesuai, jalannya sebuah konflik dapat berubah secara signifikan. Jika Anda menyukai video ini, silakan tonton video menarik lainnya di kanal kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.